ada bernama guru bernama Panijar mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pengumpulan tugas pun hanya 50% dari jumlah murid-murid dalam satu kelas. Panijar ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya, sehingga Panijar mendatangi saya untuk diberikan bagaimana solusinya. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ibu Dinar, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik. Gimana Panijar kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tapi Dinar boleh nggak saya minta kesempatannya untuk cerita tentang kegiatan belajar di kelas saya? Baik Panijar, ini kayaknya serius ya. Boleh Panijar duduk dulu, yuk Panijar duduk dulu, kemudian boleh diminum dulu deh, kayaknya minum dulu ya Panijar. Silahkan minum dulu ya Panijar, supaya lebih rileks, sepertinya ini menggebu-gebu nih Panijar. Baik Panijar, silahkan, apa yang ingin Panijar ceritakan? Jadi gini Bu, saya merasa akhir-akhir ini murid di kelas itu kurang antusias menerima pembelajaran. Ditambah ada satu kelas yang pasti aja siswanya tidak mengikuti tugas yang diberikan gitu. Jadi menurut Panijar, tujuan Bapak bertemu dengan saya ini apa ya kira-kira? Saya berharap mendapatkan dari permasalahan ini tuh rasa tumbuhnya antusias murid-murid ketika mengajar di kelas, Bu. Baik. Hal apa sih yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias pada saat pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau saya ingat-ingat kembali, Bu, hal yang membuat murid saya kurang antusias itu yang pertama di pembelajarannya mungkin kan monoton atau menggunakan metode ceramah yang dominannya jadi saya sendiri gitu. Begitu ya Pak. Kira-kira nih, menurut Bapak, apa yang membuat murid Bapak antusias dalam pelajaran Bapak? Saya kira murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, kreatif gitu, tidak monoton, jadi tidak membosankan. Betul, saya sih pendapat sih sama Bapak ya, betul ya, anak-anak itu memang harus pembelajarannya tidak membosankan, harus aktif, kemudian juga harus menyenangkan. Lalu menurut Bapak, bagaimana nih pembelajaran yang tidak membosankan itu harus bagaimana? Menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, jadi murid diminta aktif, dan mungkin ditambah juga ice breaking atau games supaya pembelajarannya lebih menarik gitu. Betul ya. Lalu bagaimana dengan mengenai tugas-tugas yang katanya hanya berapa tadi 50% dari anak-anak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nah, itu kira-kira kenapa tuh Pak? Penyebabnya apa sih Pak sebenarnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan isinya tuh banyak sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu. Kalau boleh tahu nih, ketika Bapak memberikan tugas-tugas, apakah Bapak menggunakan sumber belajar? Iya Bu, tapi biasanya saya menggunakan sumber buku teks yang ada di perpustakaan. Nah, menurut Bapak ada nggak sih sumber belajar selain yang ada di sekolah kita ya, buku paket atau yang ada di perpustakaan? Saya pikir banyak. Seperti sekarang kan ada YouTube, blog, Betul. net, atau sumber-sumber artikel lainnya yang menggunakan aplikasi yang lagi ramai atau bahkan TikTok dan Instagram. Nah, betul sekali Pak. Menurut saya ketika Bapak menggunakan berbagai media pembelajaran, mungkin akan menambahkan nih murid-murid untuk antusias dalam pembelajaran Bapak. Kira-kira apa strategi pembelajaran yang akan Bapak berikan? Sepertinya ya Bu, yang pertama saya harus merancang dulu pembelajaran bersama komunitas gitu di sekolah, yang pusatnya itu pada peserta didik atau murid yang mengasihkan tentunya. Itu juga bisa dikreasikan dengan YouTube atau TikTok tadi. Betul. Berikan tugasnya sepertinya harus lebih sedikit, karena bentuk tugasnya juga harus sesuai sama minat murid.
istilahnya mah melaksanakan diferensiasi pembelajaran. Betul Tidak betul. terpaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakannya gitu. Jadi tidak terpaksa, jadi misalnya drama, puisi, pantun, laporan digital gitu. Wah, itu udah keren banget tuh Pak rencana yang Bapak akan lakukan untuk murid-murid biar lebih semangat dan antusias dalam pembelajaran Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, Amin. rencana Bapak sangat bagus. Sebagai bentuk komitmen, apa yang akan Bapak lakukan agar rencana Bapak terrealisasi atau berhasil? Saya harus komitmen untuk buat rencana pembelajaran yang efektif, terus menggunakan juga berbagai sumber. Jadi materi Hmm, siswa tuh jadi banyak hal. betul. Ini yang disebut yang seperti buat murid senang, kemudian kegiatan eksplorasi materi itu tanpa ada unsur paksaan. Jadi semuanya Mm-mm. sama murid. Oke, udah keren nih Pak, bagus sekali, keren sekali ya rencana komitmen Bapak. Saya sangat dukung dan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang akan Bapak lakukan bersama murid-murid Bapak ya. Iya. Terima kasih Bu Dinar atas waktunya untuk sharing. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengutarakan keluh kesahnya dengan kita bersama-sama? Saya merasa lebih tercerahkan, lebih tenang, Hmm. lebih punya visi juga untuk apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan salam sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih. Juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.